Pemilu 2024 atau Pilpres 2024 menjadi perbincangan dari Sabang sampai Merauke. Bahkan media luar negeri seringkali membahas Indonesia mengenai pemilu 2024. Kenapa? Karena demokrasi dulu dengan demokrasi sekarang cukup berbeda. Apakah itu salah? Biarkan masyarakat yang menilai. Menurut survei elektabilitas, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan selalu kalah dengan Prabowo Subianto. Lalu pertanyaannya adalah, apakah ada peluang Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia? Sebelum lanjut, jika sehabis menonton sampai habis dan teman-teman bisa mendapatkan perspektif baru, maka jangan lupa untuk di-share ya. Berikut 5 fakta analisis Ganjar Pranowo bisa menjadi Presiden Republik Indonesia. By the way, fakta analisis merupakan analisa dari fakta yang terjadi. Apakah ada kemungkinan Prabowo Subianto akan kalah? Yang pertama, 2 putaran. Tim Prabowo Gibran sangat menginginkan pemilu berlangsung 1 putaran. Selain menghemat biaya, tim Prabowo Gibran lebih yakin bisa menang dengan 1 putaran. Bagaimana dengan 2 putaran? Pemilu 2024 masih besar kemungkinan menuju ke 2 putaran, dan itu yang sedikit ditakutkan oleh tim dari Prabowo Gibran. Kenapa? Beberapa minggu sebelum pemilu 2024 dilaksanakan, muncul rumor beredar bahwa tim 01 dan 03 akan bergabung saat menembus 2 putaran. Salah satu alasan kuat tim 01 dan 03 bergabung dikarenakan ada unsur-unsur yang tidak seharusnya terjadi, seperti pelanggaran kode etik dari MK hingga keberpihakan secara terang-terangan dari pemerintah pusat, seperti menteri hingga presiden bilang presiden boleh kampanye. Memang ada aturan yang menyatakan presiden boleh kampanye, tetapi teman-teman juga jangan lupa ada aturan yang mengatakan presiden dianjurkan untuk netral. Yang kedua, elektabilitas. Dari bulan demi bulan, elektabilitas Prabowo Subianto selalu mengalami kenaikan. Terkadang menyentuh di atas 50%, terkadang menyentuh di bawah 50%. Tetapi di tahun 2024 secara rata-rata, Prabowo Subianto telah mengantongi suara sebanyak 40% dari survei elektabilitas. Sedangkan untuk Ganjar dan Anies rata-rata survei berada di angka 20%. Kembali pada fakta analisis pertama, rumor kubu 01 dan 03 bergabung adalah rumor yang menjadi kenyataan. Bahkan mulai muncul masyarakat yang mengatakan siapapun yang menang tidak masalah, asal bukan 02. Hal ini menandakan para pendukung 01 dan 03 akan bergabung di putaran kedua pada pemilu 2024. Maka jika itu terjadi, Prabowo Subianto akan kalah dengan selisih beda tipis antara 5-10%. Yang ketiga, kenapa Ganjar? Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa harus Ganjar? Kenapa bukan Anies? Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman, hal itu nampak dari tingkat kepuasan Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo adalah sekitar di atas 80%. Dengan kata lain, 80% masyarakat Indonesia menginginkan kelanjutan program dari Bapak Joko Widodo, bukan perubahan. Sedangkan nama dari Prabowo dan Ganjar adalah pasangan yang akan melanjutkan program dari Bapak Joko Widodo.
Yang keempat, serangan penutup. Di dalam debat capres kelima menjadi debat terakhir dan menjadi pertimbangan terakhir bagi masyarakat untuk menentukan siapa calon presiden yang akan dipilih. Menariknya adalah pernyataan dari Ganjar di debat kelima merupakan pernyataan pintar dengan mengutip perkataan Bapak Jokowi di pemilu 2019. Beliau menyampaikan dan kita diingatkan untuk tidak memilih calon yang punya potongan diktator dan otoriter dan yang punya rekam jejak pelanggar HAM, punya rekam jejak melakukan kekerasan, punya rekam jejak masalah korupsi, kata Ganjar. Hal ini sebagai pengingat kepada masyarakat yang hendak memilih, karena pemilu 2019 salah satu penyebab Jokowi bisa menang adalah karena track record tanpa ada pelanggaran HAM, kekerasan maupun korupsi. Perkataan yang singkat, padat dan jelas menjadi serangan yang efisien untuk dilakukan sebagai pengingat masyarakat sebelum menentukan pilihan. Apakah pilihan masyarakat berubah dengan pernyataan dari Ganjar? Sangat mungkin terjadi. Yang kelima, rakyat kecil. Survei elektabilitas yang terjadi biasanya hanya mengambil sampel suara ribuan dan itu ditujukan kepada masyarakat menengah ke atas. Survei elektabilitas secara online juga ditujukan kepada masyarakat menengah ke atas. Teman-teman juga jangan lupa Indonesia masih mempunyai masyarakat golongan menengah ke bawah yang tidak pernah bermain media sosial untuk menentukan voting di survei elektabilitas. Lalu, apa hubungannya dengan Ganjar? Menurut survei di tahun 2023, Ganjar dipilih oleh masyarakat karena sangat peduli dengan rakyat kecil dengan persentase 48%. Sedangkan Anies dipilih dengan alasan peduli dengan rakyat kecil hanya mendapatkan persentase 21%. Hal ini menunjukkan banyak sekali rakyat kecil yang akan menggunakan hak suaranya untuk memilih pasangan 03. Di satu sisi, PDIP juga merupakan partai yang sangat peduli dengan rakyat kecil. Istilah belusukan juga dimulai dari PDIP dari aksi Bapak Joko Widodo dan Ahok. Lalu disusul Bu Risma dan sekarang mulai diikuti oleh banyak orang. Walaupun menurut data, rakyat miskin Indonesia berada di kisaran angka 9-10% dari penduduk Indonesia, tetapi penambahan suara itu sangat berarti. Apalagi jika Pilpres berlangsung 2 putaran, maka Ganjar akan mendapatkan dukungan dari pendukung Anies serta rakyat kecil dan masyarakat yang akan mengubah pilihannya. Sikap aksi nyata menjadi hal yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar janji. Janji bisa dilupakan dan diingkari, tetapi sikap aksi nyata seperti belusukan untuk mendengarkan aspirasi rakyat akan menimbulkan kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintah. Jadi, bagaimana tanggapan dari teman-teman soal Pilpres 2024? Coba dong tolong tulis di kolom komentar. Semoga pemilu 2024 bisa berjalan dengan damai, walaupun kita mempunyai berbeda pilihan. Oke, mantap kan? Ya. Menang ya Pak. Oke, tuh Menang kan. ya. Ini aja ini. Mak, Pak, foto Iya, iya. ya. Ya makan tuh. Jangan. Biar. Gak apa-apa. Iya. Minggir, gak apa-apa. Ayo Ikut makan yuk. Ayo ikut makan yuk. Ayo, ikut makan yuk. Makan dulu kan. Jangan digulung kan, dimarahin yang nyuruh loh. Dimarahin loh. Kita mah tenang aja. Petangin lagi. Kebalik, nanti nggak kelihatan Pak Prabowo-nya. Kebalik bro. Nah, kamu pas latihan nggak ikut sih Pak. Oh ya, bersama Indonesia Maju ya. Disambut oleh
pendukungnya Pak Prabowo. Terima kasih yang sudah campur ya. Aduh ya. Oke men. Nah, inilah pesan damai dan tidak marah-marah. Yes. Ya. Oke. Ikut makan yuk. Bro, makan. Oh, nggak apa-apa. Nggak nanti bayarin, saya bayarin. nggak dimarahin Pak Prabowo. Sumpah nanti kalau dimarahin aku yang belain. Makan yuk. Makan. Udah makan belum? Makan. Belum kan? Belum. Dari Nggak depan. apa-apa. Yuk. Ayo, Pak. Ya. Ayo, sini. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Menang ya Pak ya.